Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an, 'allamahul insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma infa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa wafiqna lil amali bih. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majelis ilmu dengan materi belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Qur'an, belajar bahasa qaul Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar bahasa Arab dengan target lil qiraah, agar berkemampuan di dalam membaca dan memahami literasi-literasi yang berbasis bahasa Arab, maka perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa membaca yang dimaksud di sini itu adalah al-qiraatu ma'al faham, yaitu membaca dan paham. Mungkin banyak orang sudah berkemampuan baca Al-Quran, tapi sedikit sekali dari mereka yang juga paham apa yang dibaca. Maka dalam definisi qiraah dari para ulama, kalau hanya sekedar bisa baca tulisan tapi tidak paham maknanya, maka itu disebut dengan ma qoblal qiraah, pra membaca. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta bahasa Al-Qur'an, mari kita bersama-sama upgrade, meningkatkan kompetensi kita dari posisi ma qoblal qiraah yang selama ini mungkin hanya baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis, tapi belum sampai bisa memahami apa yang dibaca. Kita tingkatkan dalam makna qiraah ma'al faham, membaca dan paham. Untuk memiliki qiraah dalam makna ma'al faham ini, maka dasarnya adalah kita belajar bahasa Arab. Khusus channel ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa baca bahasa Arab, bisa baca kitab kuning kerennya dengan mudah dan cepat. Nah, alhamdulillah kami memiliki metodologi yang akan kita kaji bersama bagaimana belajar bahasa Arab cepat. Dalam bahasa kerennya lagi, belajar baca kitab kuning dengan mudah. Nah, sebelumnya perlu kami kenalkan satu istilah ya, yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran bahasa Arab. Ada istilah ilmu nahu dan ilmu sharaf. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih dahulu supaya kita memiliki pemahaman mendasar di saat kita mulai belajar bagaimana belajar baca kitab kuning itu. Nahu menurut bahasa itu bermakna at-taraf, yaitu ujung. Ya, bermakna ujung. Ya, sehingga ilmu nahu dimaknai para ulama adalah ilmu yang mempelajari tentang ujung atau akhir harkat sebuah kalimat. Nah, jadi kalau pemirsa ingin mengetahui kitab-kitab bahasa Arab yang tidak berharkat, huruf terakhir dari kalimat itu apakah A, apakah I, apakah U, Ya, contoh umpamanya kata alhamdu, apakah alhamdi, apakah alhamda.
Maka untuk mengetahui harkat terakhir dari sebuah kalimat itu, maka pendekatannya adalah dengan mempelajari ilmu nahu. Nah, juga nahu dalam secara bahasa maknanya al-mithal, yaitu contoh. Nah, kenapa kok ilmu nahu itu juga maknanya mithal? Contoh, karena belajar nahu itu setiap pembahasan istilah itu selalu disertai dengan contoh-contoh. Nah, ini. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita belajar bahasa Arab dalam hal disiplin ilmu nahu, maka objek kajiannya adalah supaya kita bisa mengetahui harkat terakhir sebuah kalimat yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan i'rab, yaitu harkat terakhir sebuah kalimat. Jadi ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang harkat terakhir sebuah kalimat. Apakah A, apakah I, apakah U. Nah, ini pendekatannya itu melalui ilmu nahu. Disiplin yang kedua dalam ilmu belajar bahasa Arab itu ada namanya syaraf. Ya, syaraf itu makna lughahnya itu secara bahasa itu bermakna at-taghyir, at-tashrif, yaitu perubahan. Nah, sehingga di dalam tata bahasa Arab kalimat itu bisa berubah-ubah bentuknya. Gitu. Contoh umpamanya dari kata alimah bisa menjadi kata alim. Bisa juga bisa berubah bentuk menjadi ilmun. Bisa juga bisa berubah bentuk lagi menjadi maklum. Nah, untuk mengetahui perubahan bentuk kalimat ini, dari kata alimah bisa berubah menjadi ilmun, bisa berubah menjadi alim, bisa menjadi maklum, maka pendekatannya adalah menggunakan ilmu syaraf. Sehingga ulama memberikan definisi ilmu syaraf itu adalah ilmu untuk mengetahui perubahan bentuk kalimat dari satu bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Nah, ini ilmu dasar di dalam belajar bahasa Arab dalam konsentrasi bisa membaca kitab kuning. Nah, ada sebuah teori yang sangat mudah itu di dalam belajar baca kitab kuning, belajar bahasa Arab, ya, di mana belajar bahasa Arab itu memang unik, ya. Setiap perubahan i'rab tadi atau harkat terakhir itu memiliki implikasi makna dan pesan yang berbeda-beda. Itu. Contoh umpamanya, ketika ada kalimat harkatnya rofa atau u tandanya, maka posisinya itu akan berubah. Contoh umpamanya salimun, maka kalau u berarti salim itu dipahami sebagai sebuah subjek, sebagai pelaku. Ya, itu harkat terakhir menjadi mun, ya, maka itu sudah berubah maknanya. Ya. Jadi contohnya umpamanya kata salimun. Nah, maka salim ini itu bisa dipahami sebagai pelaku, subjek, gitu. Itu dalam bahasa Arab. Tapi ketika salim ini harkat terakhirnya, ya, kemudian dikasih harkat a, saliman, ya, maka salim ini sudah berubah posisinya, bukan lagi sebagai pelaku, maka dia bisa berubah menjadi sebuah objek, gitu, sebagai korban dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, begitu juga bisa menjadi salimin. Nah, ini uniknya belajar bahasa. Nah, kapan dibaca salimun, kapan dibaca saliman, kapan dibaca salimin, inilah yang kita pelajari di dalam belajar bahasa Arab itu mudah. Karena membaca kitab kuning itu intinya bisa membaca
harkat terakhir dari sebuah kalimat, apakah U, apakah A, apakah I. Nah, untuk bisa mengetahui itu, maka ada metodologi yang sangat mudah yang insya Allah akan dikaji di channel Posdai Jatim ini. Nah, terutama bagi guru, ini memiliki pangkat tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Jangan sampai kemudian menulis dalil dalam pelajaran yang disampaikan kepada murid itu harkatnya keliru terakhirnya, ya, atau tidak dikasih harkat, dibaca sukun. Nah, ini sudah dalam ilmu kedokteran namanya malpraktek gitu. Karena bahasa Arab ketika ditulis maka tidak mengenal huruf terakhir itu sukun, mati. Semua berharkat gitu. Nah, ini jangan tanggung jawab sosial. Maka bagi para dai, bagi para guru, bagi para mahasiswa, pelajar dimanapun berada, maka kesempatan emas untuk mengikuti terus belajar bahasa Arab mudah bersama Posdai. Nah, saya kasih contoh sederhana sebagai pertemuan perdana yang insya Allah akan berlanjut, bahwa betapa mudahnya belajar bahasa Arab. Kita sebagai orang Indonesia, maka kita akan gunakan pendekatan bahasa Indonesia. Gitu. Kita kenal dalam belajar bahasa Indonesia, ada namanya S, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini kalau di bahasa Arab kan, subjek predikat itu harkat terakhirnya pasti dibaca U. Nah, objek keterangan dalam bahasa Arab itu selalu dibaca A. Nah, ini. Jadi hanya UA saja dalam belajar bahasa Arab. Ini kata kuncinya, gitu. Nah, contoh umpamanya, subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Indonesia umpamanya, Salim, predikatnya makan, objeknya nasi. Nah, Salim makan nasi. Nah, ini kalau di bahasa Arab kan, predikatnya menjadi yakul makan, Salim nasi. Nah, kalau kita kembali kepada rumus sederhana ini, subjek predikat, objek keterangan, harkatnya U, objeknya A. Contoh, makan yakul. Nah, berarti maka yakul ini masuk makan, predikat berarti rumusnya U. Maka sehingga langsung dibaca U, pasti benar adanya. Karena tidak mungkin predikat itu kemudian kok bacanya A atau I. Kemudian Salim sebagai subjek, maka juga sama harkatnya U. Nah, kalau sudah ketemu subjek predikat, harkatnya U, maka sesudahnya dibaca A pasti benar. Sehingga orang yang baru belajar sekalipun, kalau sudah ketemu subjek predikat, yakul Salim, maka sesudahnya dibaca A pasti benar. Sehingga kata Rus di sini, maka tinggal dibaca A. Nah, jadi mudah bukan? Maka inilah metodologi untuk bisa baca kitab kuning dengan mudah. Sebagai sisi pertama, insya Allah kita akan lanjutkan. Oh, ternyata belajar bahasa Arab, belajar baca kitab kuning itu mudah. Ikuti terus channel Belajar Bahasa Arab Mudah bersama Posdai Jatim. Dan sesi ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita semua. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.